Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa hari ini kita semua boleh mensyukuri untuk semua kebaikan Tuhan. Kita boleh bersuka cita karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak kita untuk masuk dalam saat teduh sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pujian hanya karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada saat ini hanya karena kebaikannya, janjinya selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia, mengagungkan Dia dengan pujian. Kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita menyanyikan pujian yang sekali oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan, terima kasih. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami tahu bahwa kami boleh ada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan dapati dalam hidup kami, dalam tingkah kami Tuhan, dalam perkataan, hati, bahkan pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mengaku dan memohon pengampunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau kiranya memimpin menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua jadi hanya karena pimpinan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita memuji Tuhan dari kemenangan iman. Kemenangan iman nomor 30. Senang bersama.
Yesus dalam NKI, maksud saya dalam NKI 177. Senang berserah pada Yesus. Kita menyanyikan pujian ini dari 2 ayat 1 dan ayat 2. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah, meski bergerak zaman masa, tetap Tuhan ku lindunglah, ku halis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah tubuh yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Ayat kedua. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah, dekat salibnya aku rasa, segar dan iman kuatlah, ku halis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah tubuh yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasalnya yang ke-10. Kita akan membaca ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Baik Bapak Ibu, saya akan baca ayat firman Tuhan ini untuk kita, dan Bapak Ibu silakan menyimak dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, bahwa kita percaya walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, dan Dia selalu mendengar setiap seruan doa kita. hatiku percaya.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Allah kami yang baik dan senantiasa memperhatikan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami, memberikan kami hikmat, mengurapi setiap pribadi kami masing-masing Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikannya. Biar melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja saya baca untuk kita pada hari ini, saya mengajak kita akan belajar bersama-sama dari teladan kehidupan dari Bartimeus, langkah iman Bartimeus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam bagian ini Markus memperlihatkan kepada kita tentang sosok Bartimeus, bukan bagaimana cara dia mengeksploitasi kekurangannya atau untuk mendatangi keuntungan bagi dirinya karena dia buta atau karena dia cacat, sebagai alat untuk mengetuk hati orang untuk memberi sedekah kepadanya. Tapi dalam bagian ini kita melihat mengenai iman Bartimeus kepada Yesus yang telah membawa kesembuhan atas penyakit yang ia alami. Itu kita bisa lihat dari ayat yang ke-52. Dan setelah apa yang kita tahu atau dari renungan firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Bartimeus memiliki langkah iman yang harus juga kita miliki sebagai orang percaya. Dan dari kehidupan Bartimeus ini akan menjadi teladan bagi kita sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menghadapi setiap situasi yang kita hadapi pada saat ini. Dari ayat yang ke-47 dari bagian ini, kita melihat bahwa Bartimeus di sini sebelumnya ia sudah mendengar tentang siapa itu Yesus. Dia sudah mendengar bahwa Yesus itu berkuasa. Dia sudah mendengar bahwa Yesus banyak memberikan kesembuhan kepada orang. Dan Bartimeus selalu mendengar itu dari orang-orang. Dia memang tidak melihat Yesus secara nyata karena dia memang buta. Tapi Bartimeus mempunyai telinga untuk mendengar. Dan Bartimeus selalu mendengar itu dari orang-orang yang lewat ketika ia ada dan meminta sedekah pada saat itu. Dan pada saat Bartimeus lewat di sana, Bartimeus, maksud saya ketika Yesus melewati daerah di tempat di mana Bartimeus biasa duduk, ia segera memanggil Yesus. Nah, di bagian ini ia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihilah aku, kasihanilah aku. Nah, ungkapan ini memiliki arti bahwa ia mempercayai, dia meyakini bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Dia percaya sebagaimana kabar yang pernah ia dengar selama ini. Dan sumber yang dia dengar adalah firman Tuhan yang telah diberitakan oleh para nabi sebelumnya. Dan itu bisa kita lihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, kemudian pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan dalam bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa Bartimeus ketika ia menyatakan kasihilah aku atau kasihanilah aku, ini menunjuk kepada berbagai belas kasih karunia yang Yesus telah tunjukkan kepada orang lain sebelumnya. Dan hal ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 10 ayat 17. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar dan selanjutnya. Nah, oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban kita juga untuk memberitakan Injil. Terjadi seperti apa yang
dialami oleh Bartimius supaya muncul Bartimius baru yang bisa diselamatkan melalui apa yang kita sampaikan dalam pemberitaan tentang Yesus yang berkuasa, Yesus yang dapat memberikan kesembuhan, dan hanya Yesus yang memberikan keselamatan. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari Bartimius adalah iman Bartimius yang tidak pantang menyerah. Dalam bagian ini kita lihat bahwa ayat yang ke-48, Bartimius menunjukkan bahwa dia tetap kokoh dengan imannya. Dia tidak pantang menyerah dengan apa yang ingin dia lakukan ketika ia mengerti dan mendengar siapa Yesus yang punya kuasa itu. Dan Bartimius merupakan seseorang yang gigih dalam memperjuangkan sesuatu hal, dan kita dapat melihat ini bagaimana ketika ia dihalangi oleh orang-orang di sekitarnya untuk diam supaya dia tidak mengganggu, ya, karena dia terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan tentunya orang-orang di sekitar itu merasa terganggu, dan semua murid-murid Yesus juga mereka melarang dia untuk tidak berteriak. Tapi kita melihat orang-orang di sekitar juga menegur dia supaya jangan berteriak. Dengan kata lain kita melihat di sini bahwa Bartimius merupakan seorang yang bisa dikatakan dia, karena dia tidak melihat orang, bisa jadi karena dia tidak melihat orang dan dia tidak merasa malu, dia tidak takut untuk menyatakan imannya. Nah, walaupun banyak orang yang tidak suka, namun dia tetap menyatakan imannya tersebut karena dia percaya bahwa Yesus pasti akan memberikan kesembuhan, dan dia punya iman itu, dia yakin sekali akan hal itu. Nah, banyak orang Kristen yang berlawanan dengan pribadi Bartimius, ya. Ketika mengetahui bahwa lingkungannya tidak menyenangi keberadaan orang percaya, mereka terus bersembunyi atau mereka terus menjauhkan diri. Kadangkala ada orang-orang Kristen atau kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita tidak disukai orang, kita juga mulai menjauh. Tapi kita melihat apa yang ditunjukkan oleh Bartimius di sini, ketika orang tidak menyukainya karena ia menyebut nama Yesus, bahwa dia menyebut nama Yesus yang punya kuasa itu, dan dia terus melakukannya, dan ini menjadikan suatu yang perlu kita teladani, ya, kita teladani dalam kehidupan Bartimius, bahwa dia terus menyerukan Yesus anak Daud, dan Yesus memberikan kesembuhan. Nah, hal yang ketiga yang kita dapat lihat dari Bartimius adalah iman Bartimius yang tidak bisa berkompromi. Artinya dari ayat yang ke-50 ini kita melihat iman Bartimius yang tidak pantang menyerah, ya. Yesus memanggil dia akhirnya karena dia terus berteriak, dan akhirnya Yesus berkenan kepada apa yang dialami atau apa yang dilakukan oleh Bartimius. Dan apa yang sikap yang dilakukan oleh Bartimius ketika Yesus memanggil ia, ini yang kita lihat bahwa ketika Yesus memanggil Bartimius kemudian melepaskan jubahnya. Dalam bagian ini kita tahu bahwa dia berdiri dan dia menghampiri Yesus. Dan kalau gambaran tentang jubah di sini, ini merupakan ilustrasi atau agamawi dari orang agama yang dianut oleh Bartimius, dan Bartimius melepaskan semuanya. Dan Bartimius melepaskan tradisi yang dipercaya dan dipelihara sebelumnya, atau perilaku atau cara hidup juga yang dilakukan sebelumnya. Dia melepaskan semuanya dan mengikuti Yesus. Nah, ketika seseorang telah percaya kepada Yesus, maka sudah sepantasnya juga menanggalkan semua hidup lama. Tidak lagi melakukan itu dalam kehidupan hari setelah menerima Yesus. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita menanggalkan semua hidup-hidup lama dan kita perbaharui hidup kita untuk terus hidup bagi Tuhan. Kesucian atau kekudusan hidup yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan atau kesucian yang Allah inginkan dari setiap orang-orang yang percaya, karena Dia yang adalah Allah yang benar, Allah yang suci, dan kita sudah menjadi miliknya. Dia sudah membenarkan kita, Dia sudah menyucikan kita, dan sepatutnya juga kita melakukan bagian kita untuk terus hidup benar. Kita tidak berkompromi dengan situasi dan keadaan pada saat ini, tapi kita harus tetap menjaga supaya kita berbeda dari orang lain. Kita adalah anak-anak Kristus yang harus mencerminkan cita Kristus dalam hidup kita. Dan selanjutnya dari iman Bartimius ini, kita lihat bersama bahwa
Iman Bartimius yang nyata dalam tindakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat yang 52C, apa yang dilakukan oleh Bartimius ketika Tuhan Yesus telah menyembuhkan dia. Kita lihat dalam bagian ini yang dilakukan olehnya adalah dia mengikut Yesus. Sudah selayaknya juga setiap orang yang mengimani Yesus seharusnya mengikutinya, baik teladannya dan perintahnya. Dan kenyataannya yang kita lihat bahwa dalam masa-masa sekarang ini kita banyak sebagai pengikut Kristus, kita menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah orang Kristen, tetapi masih banyak di antara kita yang tidak hidup seteladan apa yang Tuhan Yesus berikan sepanjang hidupnya di dalam dunia. Bagaimana dia menunjukkan belas kasihannya, bagaimana dia membenci dosa, bagaimana dia hidup di dalam kebenaran sepanjang kehidupannya, dan pelayanannya. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya percaya saja, tidak hanya menyatakan diri kita sebagai orang yang percaya atau Kristen, tapi kita harus memiliki satu tindakan. Kita bertindak bahwa kita menunjukkan sikap kita. Kita menunjukkan bahwa kita adalah surat Kristus di dalam dunia ini, dan kita bisa tunjukkan dalam sikap kita, dalam perkataan kita, dalam apapun yang kita buat, dalam setiap pekerjaan kita. Mari kita melakukannya untuk Tuhan. Sebagai kesimpulan, Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih dan memperhatikan kita sebagai umat-umatnya. Walaupun di tengah hiruk-pikuk suara yang begitu besar, situasi-situasi pada saat ini, tapi kita tahu bahwa Yesus tetap memperhatikan kita. Yesus tetap melihat kita, dan dia selalu memperhatikan kita. Sebagaimana yang dialami oleh Bartimius, di tengah situasi orang yang begitu banyak, dia tetap berteriak dan Yesus mendengar. Yesus selalu mendengar setiap seruan doa anak-anaknya. Asalkan kita datang kepadanya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Dalam apapun dalam hidup kita, kita harus tetap mempertahankan kesucian kita, kekudusan kita, sebagaimana Yesus memberikan teladan kepada kita. Dan marilah kita menjalani hidup kita untuk selalu belajar dari teladan Yesus selama dia ada di dalam dunia. Dan iman Bartimius yang kita pelajari pada saat ini kiranya menolong kita dalam menjalani hidup ini untuk tetap percaya kepada Tuhan, yakin akan kuasa Tuhan, yakin akan penyertaan Tuhan, dan bisa mensyukuri untuk segala keadaan, situasi apapun kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh renungkan. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kami seiring kami menjalani hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Berilah kami keberanian untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat mempertahankan hidup kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kami tidak menjadi sama dengan dunia ini, Tuhan. Tapi Tuhan menuntun kami agar kami senantiasa setia, taat kepada Tuhan, tekun dalam merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan mari kita menyanyi firman Tuhan itu dengan memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 197. Aku tahu yang kupercaya, dan sementara itu kita akan memberikan persembahan. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Dan aku
Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dan sesuai dengan kelompok masing-masing kelompok doa, maksud saya bahan doa dari setiap kelompok doa. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita menyerahkan untuk semua program dalam jemaat kita sepanjang tahun ini, baik persiapan untuk Natal, bahkan untuk pembangunan gedung, kita serahkan sepenuh kepada Tuhan. Tuhan kira menolong kita. Kita mengingat saudara-saudara kita juga yang dalam kelemahan tubuh yang sakit, kiranya Tuhan juga menjamah dan berikan kesembuhan bagi mereka. Baik, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Dan Engkau selalu baik dalam segala sesuatu yang kami boleh lewati. Kami tahu itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang indah kami boleh menyembah memuji Tuhan. Kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur juga untuk berkat Tuhan. Kami boleh memberikan sebagian kecil dan kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar persembahan ini dapat dipakai untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat kami bahkan keluar. Dan berkatilah berkat yang masih ada pada kami, beri hikmat kepada kami Tuhan untuk dapat mengelola berkat Tuhan, agar kami dapat melakukan dan mengelola itu dengan baik. Kami pakai untuk kemuliaan kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kelompok-kelompok doa, jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit, bahkan terbaring di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka Tuhan. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu Engkau menjamah tubuh mereka yang lemah dan sakit, sehingga di dalam nama Yesus yang berkuasa itu mereka disembuhkan. Demikian juga mereka yang sudah sekian tahun dalam kelemahan, Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Beri kesabaran bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam menghadapi segala keadaan, situasi apapun yang sedang mereka hadapi. Berilah hikmat bagi mereka untuk menghadapinya, untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjalani hidup ini ya Tuhan. Tantangan demi tantangan hidup, kiranya itu akan menolong kami untuk semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, semakin lebih berserah lagi kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami sedetik pun dalam hidup ini. Karena kami tahu bahwa kami aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala situasi yang Tuhan izinkan kami alami. Dan ajarlah kami untuk bisa mensyukurinya. Apapun itu Tuhan, biarlah kami selalu bisa menikmati hidup ini dengan tetap penuh bersukacita di dalam situasi apapun. Tetap bisa bersyukur dalam situasi apapun, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan tidak pernah membiarkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga berakhir, boleh berjalan dengan baik semua oleh karena anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka kemampuan, dan berilah mereka kesegaran. Berilah mereka sukacita daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Demikianlah doa kita pada hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.